Meskipun berada di urutan nomor 2 dalam peringkat mall terbesar se-Indonesia setelah Pakuwon Mall Surabaya, Tunjungan Plaza masih harus diakui adalah mall paling legendaris dan ikonik, tidak hanya untuk Surabaya, namun juga untuk kelas Indonesia. Dan Sisi Kota kali ini akan mengajak Anda untuk melihat salah satu kawasan yang tidak kalah legendaris ya, yang turut menyokong bisnis, hiburan, kuliner, hingga kebutuhan premium di Tunjungan Plaza selama 14 tahun terakhir. Kaliasin Gang Pompa. Siapa tidak kenal Tunjungan? Kawasan legendaris sekaligus salah satu simpul ekonomi modern di kota bernama Surabaya. Di Tunjungan, kita bisa menelusuri Kali Asin Gang Pompa yang tidak ubahnya memasuki kampung yang tak pernah tidur. Geliat kampung yang berbatasan tembok dengan Tunjungan Plaza atau biasa disebut TP oleh orang Surabaya ini memang nyaris tak berhenti. Sejak pagi hingga malam saat jam operasional pusat perbelanjaan terbesar kedua di Indonesia ini berakhir, aktivitas Kali Asin Gang Pompa terus berputar. Yang paling kentara dari keluar masuknya sepeda motor di belasan usaha jasa parkir yang tersebar di sepanjang gang. Sunarto, salah satu pemilik usaha parkir, mengaku bisnis parkir khusus kendaraan roda 2 di sini sudah ada bersamaan dengan pembukaan Tunjungan Plaza 1 pertengahan Desember 1986. Artinya, sudah hampir 4 dasawarsa pula warga Kali Asin Gang Pompa merelakan melepas kenyamanan karena lingkungan hunian mereka berubah menjadi area parkir. Menitipkan motor di Kali Asin Gang Pompa memang lebih banyak dipilih karyawan atau pengunjung mal yang ogah bersusah-susah mengakses area parkir yang terlalu jauh. Apalagi tarif parkirnya relatif terjangkau. Rp5.000 di hari biasa dan Rp10.000 di libur dan akhir pekan. Nah, kalau karyawan enggak mau 10.000, tetap 5.000, kasihan. Gajinya berapa sih? Orang karyawan yang toko itu, kerja toko itu. Nah, beda dengan orang pengunjung, rumahnya jauh, umpama Lamongan, di mana Sidoarjo, kan mesti mau aja butuh mau ke mall. Iya dah. Selain jasa parkir dengan omset harian antara 1 hingga 2 juta rupiah, bisnis lain yang ramai digeluti warga Kali Asin Gang Pompa adalah bisnis kos-kosan. Tak jarang usaha parkir di lantai dasar dikombinasi dengan usaha kos-kosan di lantai atasnya. Dengan pangsa pasar karyawan Tunjungan Plaza tahap 1 hingga 6, ditambah perkantoran di sekitar Tunjungan, bisnis kos-kosan di kawasan ini memang menjanjikan. Seperti yang dirasakan Sunaryah, pemilik 9 kamar kos di kawasan Kali Asin Gang Pompa. Dengan kisaran sewa bulanan 700 hingga 800 ribu per kamar untuk perseorangan atau 900 ribu untuk kamar isi 2 orang, keluarga Sunaryah sudah 25 tahun menjalankan usaha kos-kosan khusus laki-laki. Sepanjang melengkapi identitas diri seperti KTP dan membayar uang kos tepat waktu, Sunaryah mengaku tak ambil pusing dengan profesi maupun latar belakang penyewa kosnya. Mulai TP buka itu Mas, terus langsung kita bikin kos-kosan gitu. Tapi mulai saat itu ramai Bu ya. Sepi ini pas kapan? Sepi ini pas Covid. Pas Covid itu enggak ada orang sama sekali. Cuman 1 kamar aja yang diisi orang. Kalau sekarang sudah mulai? Sekarang udah mulai lancar. Selain Sunaryah, usaha rumah kos juga digeluti Haji Suwito Nugroho. Kakek usia 81 tahun ini juga jadi saksi perubahan kampungnya bersamaan dengan laju perkembangan Tunjungan Plaza. Ia menyaksikan sejumlah kampung di sekitarnya sudah lenyap ditelan perluasan Tunjungan Plaza. Salah satunya Kampung Mergoyoso yang kini jadi lokasi TP6. Sebagai sesepuh warga asli Kali Asin, Suwito juga masih bisa dengan gamblang menjelaskan mengenai asal-usul nama Kali Asin Gang Pompa. Yang paling barat itu notok rumah besar, sehingga dilihat dari timur ke barat, barang kecil seperti pompa kalau dibandingkan dengan jalan Kali Asin. Dulu Basuki Rahmat itu adalah jalan Kali Asin. Setiap jengkal area Kali Asin Gang Pompa memang berharga. Tak hanya usaha jasa parkir dan kos-kosan, kebutuhan perut pekerja dan warga pendatang menjadikan bisnis makanan jadi keniscayaan di kawasan ini. Ini adalah satu dari 2 akses yang menghubungkan antara kawasan Tunjungan Plaza dengan
kawasan Kaliasin Gang Pompa. Melalui akses seperti ini, tiap hari ribuan pengunjung dan terutama karyawan Tunjungan Plaza seperti berpindah dunia dari pusat hiburan dan kuliner mewah ala mall ke tempat Kaliasin Gang Pompa yang mereka bisa mengakses tidak hanya makanan, parkir, hingga hunian yang lebih terjangkau. Selama 4 dasawarsa berjalan, rupa-rupa sajian dan pemain bisnis kuliner khas Kaliasin Gang Pompa memang terus berganti. Namun ada satu yang tak berubah. Harga sajian aneka gerai makanan di gang ini dipastikan jauh lebih terjangkau dibanding harga kulineran di mal. Banyak sih, terus harganya ya murah-murah. Jadi kalau kesini selalu jadi pilihan di Apalagi orang-orang kerja di sini worth it sih. Banyak banget pilihannya. Lebih terjangkau di sini lah, di Kaliasin inilah dibanding di mall. Di mall kan pasti harganya 30 up lah ya pasti. Kulinernya macam-macam ya, harganya juga ekonomis. Terus ada kalau mau gorengan ini gorengannya terkenal. Kalau terus biasanya saya beli donat sih, donat. Salah satu yang sudah hampir seperempat abad menggeluti bisnis makanan di Kaliasin Gang Pompa adalah Musrifah alias Iva. Warung ijo yang dirintis Iva kini jadi salah satu ikon rekomendasi untuk pencari sajian kuliner terjangkau di sekitar Tunjungan Plaza. Dengan sekitar 50 varian masakan dan semuanya dijual dengan harga terjangkau di kantong. Tak heran jika warung yang buka 24 jam ini jadi tujuan pengunjung mal dan tentunya karyawan di kawasan Tunjungan. Iva mengaku mensyukuri keputusannya untuk berbisnis makanan di kawasan sestrategis Kaliasin Gang Pompa. Mulai tahun 2003 ya, awalnya cuma bantu-bantu suami aja ya. Mulai dari nasi 2 kilo nggak habis ya, alhamdulillah sampai sekarang udah sampai 50 kilo, udah alhamdulillah habis. Tak cuma makanan berat, Kaliasin Gang Pompa juga surga jajanan hidden gem. Sebut saja donat panda, gerai jajanan viral yang bisa jadi infonya pernah mampir di media sosial Anda. Memulai usaha sejak tahun 1996, dalam sehari pedagang kaki lima yang kini dijalankan oleh generasi kedua ini bisa menjajakan antara 1.500 hingga 1.700 buah donat, pastry, dan kue basah dengan harga rata-rata Rp4.000 per buah. Saking viralnya, antrean pembeli donat panda di jam ramai bisa jadi simpul kemacetan tersendiri di gang ini. Salah satu pemain lama dalam bisnis kuliner di Kaliasin Gang Pompa ini mengakui mendengarkan masukan pelanggan menjadi salah satu kunci untuk bisa bertahan. Waktu itu sebelum kita naik harga itu kita sharing dulu kan sama ini pembeli gitu. Mau gimana, kayak misalkan kalau kan ban-ban pada naik tuh gitu. Kalau misalkan kita nggak naik tapi kualitas akhirnya kan bisa dikurangi, mengurangi rasa, atau naik tapi dengan kualitas yang sama, akhirnya orang-orang nggak apa-apa mbak, naik aja ya. Menjelajahi kawasan Kaliasin Gang Pompa bukan sekedar penelusuran permukiman padat di tengah kota Surabaya. Kaliasin Gang Pompa dan Tunjungan Plaza menjadi kombinasi wajah kawasan hiburan dan kebutuhan mewah dengan permukiman padat di sekitar. Hiruk-pikuk Kaliasin Gang Pompa sekaligus menjadi bukti kelenturan warga kota Surabaya menjawab kebutuhan dan perubahan zaman, termasuk soal berkompromi agar bisa tetap bertahan meski digilas roda pembangunan. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya.